Baik, jadi saya sini akan menjelaskan tentang cash flow. Jadi sebelum memulai penjelasan tabel di sini di layar, kita ketahui dulu apa itu cash flow. Jadi cash flow itu adalah laporan keuangan untuk melacak setiap pemasukan atau biasa disebut cash inflow dan pengeluaran atau disebut cash outflow sehingga menghasilkan analisa keuangan baik cara mengalami kenaikan atau penurunan. Jadi di sini ada contoh permasalahan yang kita dapat analisis. Apakah mengalami kenaikan nantinya atau mengalami penurunan. Jadi kas awal Januari siklus 0 itu 0. Siklus kedua pada bulan Maret itu 8.750. Siklus kedua pada bulan Mei 32.750. Siklus ketiga Juli 56.750 dan seterusnya sampai bulan siklus ke-6. Jadi penerimaan kas kita di sini 0. Jadi penerimaan kas pertama pinjaman bank. Pinjaman bank itu kita di sini dapat peroleh 461.750.000. Hasil penjualan pada siklus ke-1 bulan Maret yaitu 170 juta. Begitupun seterusnya, siklus kedua 170 juta, siklus ketiga 173 sampai siklus ke-6. Kedua itu bonus indeks prestasi. Sini di siklus bulan Maret itu 10 juta, siklus ketiga 10 juta, siklus keempat 5 juta, siklus kelima 8 juta, siklus ke-6 10 juta. Selanjutnya itu bonus indeks prestasi. Penjualan bonus indeks prestasi. Siklus ke-1 yaitu 10 juta, siklus ketiga 10 juta, 5 juta, 8 juta, 10 juta. Selanjutnya itu penjualan karung dan vases. Jadi siklus pertama itu pada bulan Maret 2 juta, siklus kedua 2 juta, siklus ketiga 2 juta, dan seterusnya sampai bulan siklus ke-6. Penyusutan 290 juta atau 30. Siklus sama dengan 9 kurang 10 juta. Jadi di sini tetap kita ambil ya, siklus pertama 10 juta, siklus kedua 10 juta, siklus ketiga 10 juta, siklus keempat 10 juta, bulan 5 10 juta, siklus 6 10 juta di sini, siklus 9 sampai 10 juta, 10 juta. Jadi jumlah penerimaan kas. Jadi jumlah penerimaan kas ini kita total dari sini. Pinjaman bank sampai penyusutan. Jadi jumlah penerimaan kasnya totalnya 460 juta. Total siklus ke-1 bulan Maret jumlah penerimaan kasnya ini total 192 juta. Juga selanjutnya bulan siklus kedua 192 juta. Siklus ketiga ditotal lagi ini 192 juta. Sampai seterusnya sampai siklus ke-6. Sini hasil dari penerimaan kas ini kita tambahkan dari ini pinjam bank, penjualan, transaksi, karung vases, dan penyusutan. Jadi selanjutnya itu jumlah kas masuk, kas awal penerimaan kas. Jadi pertama siklus 0, jumlah kas awalnya tambah penerimaan kas. Ini kas awal 460 juta 750, 200 juta 750 ribu, 214 juta 750 ribu, siklus ketiga 210 juta 750 ribu, sampai seterusnya sampai siklus ke-6 313 juta 750. Jadi kas keluar di sini tidak ada kosong karena memang kas keluarnya itu tidak terhitung.
investasi. Di sini kita investasi di siklus 0 bulan Januari sebanyak 290 juta. Siklus selanjutnya sampai siklus kelima itu tidak ada. Karena tidak ada hasil. Karena apa yang kita investasikan itu tergantung dari hasil pembelian kita. Jadi sini pengambilan pinjaman bunga. Perasi dulu. PMB perasi personal. Ini biaya personalnya dari ini biaya personal yang kita butuhkan pada bulan 0 itu siklus 0 163 juta, siklus ke-1 163 juta, siklus kedua 163 juta, sampai siklus ke-6 itu 163 juta. Jadi pengambilan bunga untuk kas awalnya itu tidak ada. Siklus keduanya itu bunganya 5 juta, siklus kedua 5 juta, sampai siklus ke-6 bunganya semuanya 5 juta. Jadi jumlah kas keluar dari hasil pengeluaran yaitu pinjam bank, penjualan karung feses, masuk kas yang keluar kita kurangkan dari sini nih. Jadi kas keluar pada bulan siklus pertama itu 168 juta sampai siklus kelima itu 165 juta. Jadi sini yang terakhir itu net cash, proses atau kas akhir. Kas awal, jadi sebelumnya tadi saya jelaskan. Jadi cash flow itu adalah apa lagi tuh? Jadi cash flow itu laporan keuangan untuk melacak setiap pemasukan dan pengurangan. Nah, di sini sudah tertera di sini apakah analisanya itu mengalami kenaikan atau penurunan. Jadi kas akhirnya itu 8.750. Kita lihat siklus 0 itu 460 juta. Kas awalnya tidak ada. Di kas akhirnya itu pada siklus kedua 32.750.000. Di kas awalnya di kas awal pada siklus pertama itu 8.750, artinya mengalami kenaikan. Kan awalnya pada siklus 1 itu 8 juta. Siklus ke-1 kita lihat di kas akhir 32 juta. Sini mengalami kenaikan. Selanjutnya kas akhir pada bulan Mei siklus kedua mengalami kenaikan. Siklus ketiga juga mengalami kenaikan. Siklus keempat mengalami kenaikan. Siklus kelima mengalami kenaikan. Nah, kas awal 56 juta. Siklus ketiga 50 juta, 80 juta kas akhirnya. Berarti cash flow-nya naik. Jadi kesimpulannya permasalahan di sini, contoh permasalahan atau analisis yaitu cash flow-nya baik. Jadi itulah pembahasan yang saya dapat berikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.